Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Sonia Tanelde Sibagariang, kelas 44. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Ibu, yaitu tentang perencanaan pembangunan partisipasif, dan permasalahan pembangunan partisipasif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 fungsi pokok, yaitu pertama, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Yang ketiga, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Yang kelima, untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembangunan partisipasif, yaitu perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat, baik langsung ataupun tidak langsung. Perencanaan pembangunan partisipasif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sebagai subjek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah. Pembangunan partisipasif mempunyai ciri-ciri, yaitu adanya hubungan yang erat antara masyarakat dengan kelembagaan secara terus-menerus. Yang kedua, proses berlangsungnya berdasarkan kemampuan warga masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, warga masyarakat berperan penting dalam setiap keputusan. Perencanaan pembangunan partisipasif akan berjalan dengan baik apabila prakondisi yang diperlukan dapat terpenuhi. Setidaknya ada 6 prinsip dasar dalam perencanaan partisipasif, yaitu 1. Saling percaya. Yang 2. Kesetaraan. Yang ketiga, demokratis. Yang keempat, nyata. Yang kelima, taat. Yang keenam, terfokus. Perencanaan pembangunan hendaknya disusun berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Perencanaan yang berdasarkan pada masalah dan kebutuhan nyata masyarakat akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada dalam pembangunan partisipasif. Permasalahan yang ada dalam pembangunan partisipasif adalah masih kurang melibatkan kepentingan rakyat dengan suatu hal pembangunan, yaitu contohnya dalam pembangunan pasar yang ada di Sibolga. Pasar yang ingin dibangun adalah tempat masyarakat untuk mencari uang, tetapi pasar itu tidak cepat untuk diselesaikan dan belum bisa untuk dipakai oleh rakyat biasa. Jadi itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, Bu. Selamat siang.